kan selalu dalam kesibukan mengurus manusia. La takhuduhu sinatu walan naum. Kalimatnya ya, dia tidak ngantuk dan tidak tidur. Kita tidur, Allah tidak tidur, tetap dia mengurus kita. Kita capek, Allahnya nggak capek. Kita istirahat, Allah dan malaikatnya tidak istirahat. Itu malikin nas, maknanya itu. Bukankah ketika kita tertidur, jantung kita tetap berdetak, darah kita tetap terpompa dan mengalir ke seluruh tubuh. Allah dan malaikatnya tetap dalam kesibukan. La ta'khuduhu sinatu walan naum. Kita mau makan apa disediakan oleh Allah dalam kesibukan mengurus makan kita. Pakaian yang ada di badan kita ini Allah sediakan semuanya. Itu malikin nas. Saya sering mengatakan mungkin kita cuma perlu 10 langkah berjalan dari kamar tidur kita untuk mendatangi dapur kita mau makan, menuju meja makan untuk mengambil nasi yang ada di meja makan itu. Mungkin cuma 10 langkah kita nyamperin nasi itu. Tapi nasi itu nyamperin kita perlu berpuluh-puluh kilometer, perlu beratus-ratus kilometer, atau beribu-ribu kilometer. Itu malikin nas. Itu makna ayat Al-Qayyum. Allah dan malaikatnya dalam kesibukan ngurus kita. Jangan-jangan beras yang dimasak oleh istri kita di rumah dari Thailand sana, dari Vietnam sana. Kita cuma 10 langkah nyamperin nasi itu di piring nasi di meja makan rumah kita. Tetapi nasi itu datengin kita perlu jarak yang ribuan kilometer. Allah dan malaikatnya sibuk dengan menentukan qada dan qadarnya. Ada petani di Vietnam sana, dia menanam benih padi. Ketika ditanam benih padi ini, lalu Allah sampaikan kalimatnya dalam surah Al-Waqi'ah itu, afara'aitum ma tahruthun. Terangkan kepadaku tentang yang kamu tanam itu. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamu yang menumbuhkannya apa kami yang menumbuhkannya, kata Allah. Coba kita cuma nyeblokin anak pisang gitu. Kita cuma nanam pohonnya, cuma nebar benihnya. Kamu yang menumbuhkan apa kami yang menumbuhkan, kata Allah. Ditantang kita untuk sadar gitu. Kita cuma nyeblokin doang, Yang menumbuhkan dia bukan kita. Walaupun kita siram, kita pupuk, kalau Allah tidak tumbuhkan, tidak akan tumbuh itu. Bukan kita. Ini harus kita sadari gitu. Harus kita sadari. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ditanam benih padinya di Vietnam sana oleh petani, Allah kemudian tumbuhkan. Ketika keluar buah padinya, Allah kemudian mengkodok padi itu. Ini nanti jadi rezekinya Tazmaludin itu. Jika Allah sudah mengkodok sesuatu, maka malaikat itu wajib mengawal kodok tersebut agar menjadi qadar. Itulah rukun iman yang keenam. Percaya kepada qada dan qadar. Allah qada nih, ini jadi rezekinya Tazmaludin, maka dikawal malaikat, ditumbuhkan padi itu, dijaga jangan sampai dimakan oleh hama, jangan sampai dimakan oleh burung, dijaga karena sudah diqada oleh Allah. Sibuk sekali Allah dan malaikatnya. Al-Qayyum, ditumbuhkan. Itu udah saatnya panen oleh petaninya, kemudian dikeringkan, kemudian digiling, didorong terus sampai ke pasar, sampai ke warung, sampai ke dapur rumah kita, sampai di piring nasi kita. Insyaallah. Coba kita bayangin itu, satu butir aja dikodo udah segitu sibuknya Allah dan malaikat.
mengawal qada itu agar menjadi qadar. Itulah Malikin Nas, itulah Al-Qayyum, la takhuduhu sinatu walan naum. Allahnya nggak pernah ngantuk, Allahnya nggak pernah tidur. Ngurus kita gitu, kita diurus terus oleh Allah. Kadang-kadang kita bangun di keheningan malam, kita mengangkat tangan ketika tahajud, kita berdoa kepada Allah, memohon sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan. Apa kemudian Allahnya sedang tidur? Tidak. Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Sudah kita sadari itu, sudah diciptakan. Kemudian kebutuhan kita selalu Allah dalam kesibukan mengurus kebutuhan kita. Maka muncul yang ketiga, Ilahin Nas. Masa iya kita tidak taat kepada Allah? Sudah diciptakan, kebutuhannya disediakan, masa iya kita tidak sembah Allah? Ilahin Nas, sembahan manusia, tempat kita mengabdikan diri kita. Sering saya katakan, menjadi budaknya Allah itu kemuliaan, tetapi menjadi budaknya makhluk itu kehinaan. Tugas kita sebagai orang muslim ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu ta'abbudi, kita menghambakan diri, membudakkan diri kita kepada Allah. Itulah kemuliaan. Semakin kita memudahkan diri kita untuk Allah, semakin mulia kita di pandangannya. Inna akramakum indallah atqakum. Makin mulia, makin teorinya ada dua, meninggalkan apa yang dilarangnya, melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu teorinya. Makin hebat kita meninggalkan apa yang dilarang Allah, makin kuat kita istiqomah menegakkan apa yang diperintahkan Allah, melaksanakan yang diperintahkan Allah. Berarti semakin siap kita membudakkan diri kita kepada Allah. Apa yang dilarang kita jauhi, apa yang diperintahkan kita laksanakan. Berarti siap jadi budaknya. Itulah beragama Allah. Itulah inti tauhid sebenarnya. Budakkan diri kita untuk Allah dengan meninggalkan larangannya dan melaksanakan perintahnya. Liya'budun, kita berta'abudi kepada Allah. Tapi ada yang tidak suka kepada kita kalau kita menghambakan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Itulah iblis laknatullah, sehingga dirongrong kita untuk jika sudah totalitas kita melakukan kita pada kalimat Ilahin Nas. Inilah inti tauhid jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kalimat yang Allah sampaikan dalam surah Az-Zariyat ya, ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tinggalkan, jauhi apa yang dilarang, laksanakan apa yang diperintahkan. Meninggalkan apa yang dilarang Allah itu kita utamakan. Sisanya kita tinggal melaksanakan perintah-perintahnya. Ini konsepnya. Inilah akhirnya inti dari tauhid. Kita sadar diri, kita diciptakan Allah, kebutuhan kita diatur, disiapkan oleh Allah. Maka sekarang kita siap disuruh apa aja oleh Allah, kita sami'na wa ata'na. Itulah tauhid. Dilarang kita jauhi, diperintahkan kita laksanakan. Sami'na wa ata'na. Masya Allah. Kalau tauhidnya sudah seperti itu tuh luar biasa. Tidak ada kezaliman dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak tunduk apa yang disampaikan Allah dengan sebagai sebuah kebenaran, maka kita ada pada poros kesombongan. Al-kibru batarul haqqa wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Apa yang Allah sampaikan itu kebenaran, apa yang Allah perintahkan itu kebenaran, apa yang Allah larang itu kebenaran. Jika kita menolak kebenaran berarti kita sombong, kata Rasulullah.
Al-kibru batarul haq. Disuruh sholat 5 waktu, sholatnya cuma 3 waktu, itu namanya sombong. Dia menolak kebenaran dari Allah. Dilarang judi, dia malah lindungi perjudian, itu namanya sombong. Dilarang minum khamar, malah narkobanya luar biasa merajalela, itu namanya sombong. Jadi kebenaran yang Allah sampaikan, baik berbentuk perintah ataupun larangan, jika kita tidak patuhi, berarti kita sombong, kata Rasulullah. Ini yang berbahaya. Jadi kita kembalikan, ilahin nas ini bagaimana kita membudakkan diri kita untuk Allah. Apapun yang disampaikan, jawab dengan kalimat sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati itu. Itu inti tauhid, inti dari berislam itu. Nanti kalimat penghujungnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah kalau takwanya sudah yang sebenarnya, kemudian kita mati dalam keadaan muslim, maka kita akan mencapai pada derajat kebahagiaan. Tapi sebaliknya, jika kebenaran yang Allah sampaikan kita tolak kebenaran itu, maka kita telah berlaku zalim kepada diri kita. Orang-orang zalim itu orang-orang yang diberikan aturan oleh Allah, yang diberikan kitab suci oleh Allah, namun kitab sucinya tidak dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya. Itulah orang-orang yang zalim. Allah sampaikan dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 72, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa baina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, kata Allah. Semuanya enggan untuk menerima amanat itu karena mereka khawatir akan berkhianat. Lalu dipikullah, diterimalah amanat itu oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Siapa yang zalim? Siapa yang bodoh di situ? Ketika manusia menerima tawaran amanat berupa agama, maka Allah berikan hadiah kepada manusia. 1 kitab suci hadiahnya, yang kedua akal. Langit menolak, ditawari agama, langit menolak. Ditawarin kepada agama, kepada bumi, bumi menolak. Ditawarkan kepada gunung, gunungnya menolak. Karena mereka takut khianat kalau nggak dijalanin. Sudah diterima, kalau nggak dijalanin namanya khianat. Mereka khawatir khianat. Dipikul oleh manusia, maka manusia diberikan hadiah oleh Allah 1 kitab suci, yang kedua akal. Seandainya langit yang menerima tawaran, boleh jadi langit yang diberikan akal oleh Allah. Seandainya bumi yang menerima, bumi yang diberikan kitab suci. Tapi karena manusia yang menerima, manusia yang diberikan. Jika keduanya tidak difungsikan, jika Al-Qur'annya tidak difungsikan dalam pedoman hidup sehari-hari, itulah zoluman, manusia yang amat zalim. Jika akalnya tidak difungsikan untuk membedakan yang hak dan yang batil dan menegakkan yang hak, itulah jahula, orang-orang yang bodoh. Kita lihat Allah sampaikan pada surah ke-25 surah Al-Furqan tentang kezaliman, ayat 27 dan seterusnya. Wa yawma ya'adhu zalimu ala yadihi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da ija'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Ingatlah hari, maksudnya hari kiamat, ketika orang yang zalim menggigit 2 tangannya seraya berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai,
Coba sekiranya dahulu waktu di dunia aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Orang-orang zalim di hari kiamat, dia gigit tangannya, dia gigit jari mereka. Maknanya menyesal, gigit jari. Sambil gigit jari dia ngomong, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba dulu waktu di dunia aku ikuti jalan bersama-sama Rasul. Ngomongnya di akhirat sambil gigit jari. Dunianya udah nggak ada gitu. Dunianya udah selesai. Ini ayat belum terjadi, tapi pasti terjadi. Nanti di akhirat ada orang yang ngomong begini sambil ngomong sambil gigit jari. Ini belum terjadi. Ini salah satu bocoran tentang dahsyatnya hari kiamat. Kenapa Allah bocorin? Karena Allah sayang kepada hamba-hamba yang beriman. Jangan sampai kalian termasuk orang-orang yang gigit jari di akhirat. Sehingga dibocorin ayat ini oleh Allah kepada kita. Kejadiannya belum terjadi karena belum kiamat kan. Kalau sudah kiamat, kita sampai nanti di akhirat. Ada orang zolim, dia gigit tangannya, maksudnya menyesal. Di tengah penyesalannya dia bicara, aduhai, coba dulu waktu di dunia aku ikuti itu jalan yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Ngomongnya di akhirat, dunianya sudah tidak ada, sambil gigit jari. Itulah kalimat penyesalan bagi orang-orang zalim. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Dia lanjutkan, celaka aku kata dia. Sekiranya dulu waktu di dunia aku tidak jadikan si fulan itu teman akrabku. Coba dulu aku nggak ngikutin dia gitu, si fulan itu. Laqad adallani ani dzikri ba'da ijja'ani. Dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an, padahal Al-Quran sudah datang saat itu kepadaku. Coba dia nyesel gitu. Kalimat penyesalannya berulang-ulang. Coba dulu aku ikutin Rasulullah. Coba dulu aku gak berteman sama dia. Coba dulu aku gak ngikutin si fulan itu. Dia sudah menyesatkan aku, padahal Al-Quran sudah datang kepada aku. Ya Allah, ngomongnya sambil gigit jari itu. Belum terjadi, tapi pasti terjadi. Kemudian ketika itu dibiarkan kezoliman tadi, maka dia akan sampai pada kekufuran kita kepada Allah. Sudah jelas Allah yang malikin nas, Allah yang ngatur semua nikmatnya buat kita. Ketika kita tidak ilahin nas, kita tidak taat kepada Allah, berarti kita kufur, kita ingkar kepada dia. Apa kalimat yang disampaikan dalam ayat 66 surah 33 surah Al-Ahzab? Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan di atas api neraka, nauzubillah, mereka berkata, alangkah baiknya andaikan kami dulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, lain lagi nih. Kalau tadi sambil gigit jari, yang ini lagi dibolak-balikin wajahnya di atas api neraka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Lagi diapain nih? Insyaallah, nauzubillah, summa naudzubillah. Ketika wajahnya sedang dibolak-balik di atas api neraka, dia ngomong,
alangkah baiknya seandainya dulu aku taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ngomongnya lagi dipanggang. Ini belum terjadi, belum, tapi pasti terjadi. Nanti bakalan ada orang yang ngomong begini dalam suasana seperti ini. Kalau bocorin lagi kepada kita nih, biar kita jangan termasuk orang yang ngomong begini. Itu maksudnya. Kemudian dia lanjutkan kalimatnya, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami taat kepada pemimpin kami taat kepada pembesar kami taat kepada ketua kami. Fa'adalluna sabila, ternyata mereka telah menyesatkan kami dari jalanmu yang lurus. Rabbana atihim difaini minal adab. Ya Tuhan kami, azab mereka 2 kali lipat. Wal anhum la'nan kabira, dan laknat mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya. Na'udzubillah. Dia ngomong dah tuh, ya Allah, ini gara-gara kami taat tuh kepada pemimpin kami taat kepada pembesar kami, dia yang bikin aturan, dia yang bikin kebijakan, kami ngikutin, ternyata sesat gitu. Sumpah serapah dia, azab dia 2 kali lipat ya Allah. Laknat dengan laknat yang sebesar-besarnya. Ini udah kalimat nggak karu-karuan gitu Pak. Udah gak karu-karuan, siapa aja dilaknat sama dia itu. Saking menyesalnya, siapa aja disalah-salahin gitu. Gara-gara ngikutin dia tuh, dia tuh, ayo aja dia tunjuk. Dijawab Allah. Ayat yang terakhir, surah Qaf, surah ke-50, ayat 27. Qala qarinuhu rabbana ma abghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Yang menyertai dia berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Qala la takhtasimul ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Allah berfirman, jangan kamu bertengkar di hadapanku, sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Dia malah lagi nyala-nyalain gitu. Yang disalah-salahin ngomong, bukan aku yang menyesatkan, tapi dia sendiri tuh yang sesat. Ayo pada ribut tuh. Langsung Allah sampaikan, jangan ribut di hadapanku, kata Allah. Kan dulu waktu di dunia aku sudah berikan peringatan kepadamu. Aku sudah berikan ancaman-ancaman kepadamu. Semuanya terdiam. Itulah kezoliman. Gara-gara apa? Dia tidak sadar diciptakan Allah, kebutuhannya disiapkan Allah, semua yang dia rasa dari kenikmatan bukan miliknya tapi milik Allah. Ilahin nas, kenapa tidak disembah Allahnya? Kenapa dia nggak taat kepada Allah? Kenapa larangan Allah dikerjakan? Kenapa perintahnya dilaksanakan? Bahkan mengancam ajaran Allah. Wa makaru wa makarallah. Dia buat makar. Allah bikin aturan, dia bikin aturan yang melawan aturannya Allah. Wa makaru wa makarallah. Allah juga punya makar. Wallahu khairul makirin. Dan makarnya Allah lebih baik dibanding makar orang-orang yang kafir, yang zalim itu. Biarin aja. Agama Allah mau dilawan, Allah juga punya makar. Wallahu khairul makirin. Dan makarnya Allah itu yang terbaik dibanding makar yang lainnya. Sangat mudah bagi Allah, sangat mudah. Inilah penyadaran kita tentang hakikat kehidupan lewat surat An-Nas sebagai penutup dalam mushaf Al-Quran, dan surah yang sering juga kita pakai sholat kan, surah-surah ini, surah-surah pilihan, surah-surah pendek, kita akan terngiang ketika kita membacanya. Inilah tauhid. Kita diciptakan, kebutuhan kita disediakan, masa iya kita tidak tunduk kepada Allah? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Itu yang Allah sampaikan dalam surat Toha ayat ke-14. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada ilah selain daripada aku, sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya,
sehingga kita selalu berada pada jalan lurus yang diridhoinya, jalan keselamatan dunia dan jalan keselamatan akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.